Perkenalkan, nama saya Selza Desania Ivanda, NIM D22 2020 03 167, kelas D22.55. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif pada DRM yang sudah ditentukan. Kasus yang pertama yaitu anemia dan karsinoma liver. Analisis kuantitatif merupakan telaah atau review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan isinya yang berkaitan dengan pendokumentasian rekam medis. Yang pertama, DRM karsinoma liver. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Di sini juga ada jenis formulir rekam medis, identifikasi, keterangan, pencatatan, pelaporan, autentifikasi, keterangan akhir. Di sini ada 1 nama, 2 nomor rekam medis, 3 tanggal lahir, 4 pembetulan kesalahan seperti coret tabel, tip X, dan lain-lain. 5 penggunaan singkatan, 6 tulisan tidak terbaca, 7 pengkajian awal rawat inap, 8 catatan perkembangan pasien, 9 adanya informed consent apabila tindakan, 10 laporan anestesi apabila tindakan, nomor 11 laporan operasi apabila tindakan, 12 resume medis, 13 TTD PPK, 14 nama terang PPK, 15 tanggal dan jam. Yang pertama, data sosial pasien, identifikasinya lengkap, pencatatannya belum lengkap karena masih ada tip X, pelaporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangan akhirnya tidak lengkap. Data kematian pasien rawat inap, identifikasinya lengkap, pencatatannya belum lengkap, masih ada tip X, pelaporannya lengkap, autentifikasinya belum lengkap karena belum ada TTD PKK, nama terang PKK, tanggal jam belum lengkap, dan keterangan akhirnya tidak lengkap. Resume pasien pulang, identifikasinya lengkap, pencatatannya belum lengkap, masih ada tip X, pelaporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangannya tidak lengkap seharusnya. Jenis formulir rekam medis. Di sini ada rekam medis rawat inap kondisi pasien pulang, identifikasi lengkap, pencatatannya belum lengkap, masih ada tip X, pelaporan lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangan akhirnya seharusnya tidak lengkap. Lembar pengkajian jatuh pasien dirawat inap dewasa, identifikasinya lengkap, pencatatannya lengkap, pelaporannya lengkap, identifikasinya belum lengkap, tidak ada nama terang PKK, keterangan akhirnya tidak lengkap. Asesmen awal pasien rawat inap, identifikasinya lengkap, pencatatannya lengkap, pelaporannya lengkap, identifikasinya lengkap, keterangan akhirnya lengkap. Kita langsung ke kesimpulan RM. Hasilnya identifikasinya 111, pencatatannya 011, pelaporannya 1111, autentifikasinya 00, dan keterangan akhirnya 11. Langsung ke lembar kerja analisis kuantitatif. Di sini ada identifikasi pasien, berisikan komponen analisis, kelengkapan, jumlah, persentase, nama, nomor RM, tanggal lahir, umur, rata-rata kelengkapan. Jumlahnya 1 semua, presentasenya 100%. Komponen laporan pencatatan yang penting ada pengkajian awal, catat perkembangan, informasi konsen, laporan anestesi, laporan operasi, resume medis, rata-rata kelengkapan. Jumlahnya 1 semua, presentasenya 100%. Komponen autentifikasi penulisan, TTD PPK, nama terang, PPK, tanggal, jam, jumlahnya 0 semua, presentasenya 0,00% semua. Komponen catatan yang baik, ada pembetulan kesalahan, penggunaan singkatan, tulisan tidak terbaca, rata-rata kelengkapan. Jumlahnya ada yang nomor 1 ini 0, nomor 21, nomor 31, rata-ratanya 0,66.
Persentasenya 0,0%, 100%, 100%, 66,66%. Lembar kerja rekapitulasi analisis kuantitatif keempat komponen. Ada identifikasi pasien, kelengkapan laporan, catatan penting, autentifikasi penulis, catatan yang baik, rata-rata kelengkapan ada 1, 1, 0, 0,66, 0,51. Presentasenya 100%, 100%, 0,00%, dan 66,66%, dan hasilnya rata-ratanya 66,6%. Kita lanjut ke tabel analisis yang anemia seperti yang tadi. Kita mulai lembar masuk dan keluar. Identifikasinya lengkap, pencatatannya belum lengkap, masih ada tip X, pelaporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangannya tidak lengkap. Lembar konsultasinya lengkap, pencatatannya lengkap, pelaporannya lengkap, identifikasinya belum lengkap, masih ada TTD PKK, nama terang PKK tidak ada, keterangan akhirnya tidak lengkap. Rencana keperawatan, identifikasinya lengkap, pencatatannya lengkap, pelaporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangan akhirnya lengkap. Asuhan keperawatan, identifikasinya lengkap, pencatatannya tidak lengkap, masih ada tip X, pelaporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangan akhirnya tidak lengkap. Catatan pemberian obat, identifikasinya lengkap, pencatatannya lengkap, pelaporannya lengkap, autentifikasinya belum lengkap karena TD PKK, nama terang PKK, tanggal jam belum lengkap, keterangan akhirnya tidak lengkap. Pemeriksaan laboratorium, identifikasinya lengkap, pencatatannya tidak lengkap, masih ada tip X, pelaporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangan akhirnya tidak lengkap. Ringkasan keluar, identifikasinya lengkap, pencatatannya masih ada tip X, pelaporannya lengkap, identifikasinya lengkap, terakhir keterangan terakhirnya tidak lengkap. Resume perawatan, identifikasinya lengkap, pencatatannya tidak lengkap, masih ada tip X, laporannya lengkap, autentifikasinya lengkap, keterangannya akhir tidak lengkap. Dan kesimpulan RM, identifikasinya 11, pencatatannya 011, pelaporannya 11 semua, autentifikasinya 00, keterangan akhirnya 11. Lembar kerja analisis kuantitatif, identifikasi pasien seperti yang sebelumnya, nama, nomor RM, lahir, umur, jumlahnya 111, persentasenya 100% semua. Setelah itu komponen laporan atau catatan yang penting, jumlahnya 11, persentasenya 100% semua. Komponen autentifikasi penulisan, TTD PKK, nama terang PPK, tanggal jam, jumlah 0 semua, persentase 0,0% semua. Komponen catatan yang baik, jumlahnya 0, nomor 21, nomor 31, dan rata-ratanya 0,66, persentasenya 0,0%, 100%, 100%, 66,66%. Lembar kerja rekapitulasi analisis kuantitatif keempat komponen yang jumlahnya 110, catatan yang baik 0,66, rata-ratanya 0,51, presentasenya 100%, 100%, 0,0%, 66,66%, dan rata-rata kelengkapannya di persentase 66,66%. Nah, di sini ada tabel analisis kualitatif dan ada nomor DRM, review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosa, review kekonsistenan pencatatan, review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan, review adanya informed consent yang seharusnya ada, review cara atau praktik pencatatan, review hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi, dan keterangan akhir. Yang pertama, ini ada karsinoma liver, review kelengkapan dan kekonsistenan diagnosanya konsisten,
Review kekonsistenan pencatatannya konsisten juga. Review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatannya konsisten. Review adanya informate consent yang seharusnya ada konsisten. Review cara praktik pencatatan tidak konsisten, ada tulisan yang tidak terbaca. Review hal-hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi tidak konsisten, masih ada coretan dan keterangan akhirnya tidak konsisten. Setelah itu anemia, di review kelengkapan dan kekonsisten diagnosanya konsisten. Setelah itu review kekonsisten pencatatannya konsisten. Review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan pengobatan konsisten. Review adanya informate consent yang harusnya ada konsisten. Review cara atau praktik pencatatan konsisten. Review hal-hal berpotensi menyebabkan ganti rugi konsisten dan keterangan akhirnya konsisten. Setelah itu pembahasan keterangan. K itu konsisten, TK itu tidak konsisten, N itu total DRM yang direview. Rumus persentase kelengkapan formil DRM, sigma sama dengan jumlah DRM yang konsisten dibagi total DRM yang direview kali 100%, dan 1/2 kali 100% adalah 50%. Rumus persentase tidak lengkapan formul DRM, sigma jumlah DRM yang tidak konsisten, total DRM yang direview dikali 100%, 1/2 kali 100%, dan 50%. Kesimpulannya, dari 2 DRM yang dianalisis, dokumen yang konsisten sebanyak 50% dan yang tidak konsisten itu sebanyak 50%. Tidak konsisten terdapat masih ada coretan dan pada komponen praktik pencatatan di mana terdapat formulir yang tidak terbaca. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata.